Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Seorang teman pernah bertanya kepada saya. Jadi dia mau sekolah teologi ya. Dan tentu sekolah teologi ya biasanya ujung-ujungnya pasti akan menjadi pendeta. Mulai dari jabatan pendeta yang paling bawah gitu ya. Kalau di gerejanya itu bahasanya pendeta pembantu PDP, naik ke pendeta muda, kemudian ke pendeta penuh. Bertanya kepada saya, ia bertanya, ada saran gak aku harus bagaimana? Saya bilang, belajarlah dengan baik. Jadi pendeta itu gak susah, jadi pengkhotbah itu gak susah. Saya juga pernah dalam posisi seperti Anda, saya bilang begitu. Akan tetapi yang susah adalah melakukan apa yang kita sampaikan atau kita katakan, dan mengatakan atau menyampaikan apa yang sudah kita lakukan. Itu yang susah. Dan satu lagi saya katakan kepada dia bahwa menjadi seorang pengkhotbah, pembicara, pendeta, apapun namanya, itu biasanya cenderung tantangannya dua, yaitu diam ketika Tuhan suruh dia bicara tapi malah orang itu diam, atau Tuhan suruh dia diam tapi dia banyak bicara dan ngomong aja. Jadi ketika Tuhan suruh diam, orang yang biasa ngomong di depan mimbar itu akan susah untuk ngerem, dan kadang-kadang susah membedakan mana suara Tuhan, mana suara manusia. Terkadang suara manusia dianggap suara Tuhan, terkadang suara Tuhan juga diabaikan, ini bukan suara Tuhan. Itu tantangannya. Apakah dia bisa diam ketika Tuhan suruh diam, ataukah dia malah ngomong ketika Tuhan suruh diam, atau kebalikannya, Tuhan suruh dia ngomong tapi dia malah diam. Di situ tantangan seorang pembicara, pendeta, pengkhotbah, penginjil, apapun namanya itu. Tentu kita membutuhkan orang-orang yang dipanggil dan dipakai Tuhan sebagai pendeta yang mengkhotbahkan isi firman Tuhan. Tetapi kalau seorang pendeta tidak dapat mengerti prinsip ini, apa yang mau ia sampaikan di atas mimbar? Apa yang mau ia sampaikan? Semua pendeta juga mengaku ini suara Tuhan, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, doanya begitu. Ini suara Tuhan, saya sampaikan suara Tuhan. Betul gak suara Tuhan? Jemaat yang hidup benar, yang berusaha hidup benar, tidak mengerti teologi segala macam. Kalau dia hidupnya benar, dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan, pasti bisa membedakan. Kok agak beda ya ini pendeta khotbahnya, kok saya agak kurang serak ya, pasti bisa membedakan. Dan disitulah tantangan seorang pendeta. Makanya saya juga dulu pernah ada kesempatan nyaris saya menjadi pendeta, tetapi kemudian saya bilang, enggak Tuhan, enggak, belum, sepertinya belum. Pergumulan saya bilang, aduh, kalau saya jadi pendeta tapi saya belum bertobat, mau jadi apa jemaat saya nanti? Tidak mudah, tapi biarlah saya mengambil cara pelayanan yang mungkin berbeda dari pendeta lainnya. Sudah, kita masing-masing punya porsi masing-masing, dan lakukan apa yang Tuhan suruh. Itu cukup.
Amin. Tuhan memberkati.